Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang bahan rujukan untuk kepustakaan. Bahan rujukan. Istilah bahan rujukan terdiri atas dua kata, yaitu bahan dan rujukan. Kata bahan merujuk pada dokumen. Pada umumnya, dokumen berbentuk buku. Namun, dengan seiring perkembangan teknologi, dokumen ada yang berbentuk digital. Sedangkan kata rujukan berarti acuan atau merujuk kepada. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahan rujukan merupakan suatu dokumen atau koleksi perpustakaan yang mana dijadikan sebagai rujukan atau acuan yang digunakan untuk memperoleh suatu informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Bahan rujukan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu bahan rujukan yang memberikan informasi langsung, seperti kamus, ensiklopedia, direktori, dan lain-lain, dan juga bahan rujukan yang memberikan informasi secara tidak langsung. Nanti akan dijelaskan oleh kelompok kami. Bahan rujukan untuk kepustakaan. Bahan rujukan ini memuat informasi mengenai sumber kepustakaan atau literatur. Di sini, pengguna tidak dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara langsung, melainkan pengguna akan diarahkan kemana mereka bisa mencari dan pada buku apa informasi yang mereka butuhkan dapat ditemukan. Terdapat beberapa macam bahan rujukan di dalam kelompok ini, antara lain katalog, bibliografi, indeks, dan abstrak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai katalog. Katalog adalah salah satu jenis sarana atau kelengkapan di suatu perpustakaan yang sengaja dibuat untuk membantu pengguna dalam menemukan kembali informasi yang berupa dokumen, majalah, maupun buku yang tersimpan di perpustakaan dengan seefisien mungkin. Katalog ada yang berbentuk tercetak maupun non-cetak. Menurut Charles Amicator dalam Mustafa 2009, menyatakan bahwa tujuan dari katalog adalah sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan seseorang menemukan sebuah buku yang diketahui berdasarkan pengarang, judul maupun subjek buku. Yang kedua, menunjukkan buku yang dimiliki. Yang ketiga, membantu dalam pemilihan buku berdasarkan edisi maupun karakter. Manfaat dari katalog sendiri yaitu, yang pertama, mengetahui buku-buku apa saja yang terdapat di dalam perpustakaan. Yang kedua, mengetahui buku-buku yang terdapat di perpustakaan lain, yaitu dari katalog perpustakaan lain. Yang ketiga, mengetahui buku-buku yang beredar di pasaran, yaitu dari katalog penerbit. Yang keempat, mengetahui buku-buku apa saja yang ada dan diterbitkan di suatu negara, yaitu dari katalog nasional. Yang kelima, sebagai sarana pemilihan koleksi untuk perpustakaan. Yang keenam, sebagai sarana promosi bagi toko buku atau penerbit. Katalog yang biasa ditemukan di perpustakaan. Yang pertama, yaitu katalog nasional. Menurut informasi mengenai dokumen yang diterbitkan oleh suatu negara yang disimpan pada lokasi tertentu. Contohnya bisa kalian lihat di PPT. Dan yang kedua, katalog induk, yaitu katalog yang mendaftar bahan pustaka yang dimiliki oleh beberapa perpustakaan yang bergabung untuk melakukan kerja sama. Contohnya sudah tertera di PPT. Yang ketiga yaitu katalog induk majalah. Katalog majalah gabungan beberapa perpustakaan. Katalog ini memuat daftar majalah yang dimiliki oleh tiap perpustakaan anggota kerjasama. Di PPT sudah tertera contohnya. Dan yang keempat ada katalog penerbit atau toko buku. Daftar buku yang diterbitkan atau dijual oleh toko buku atau penerbit berfungsi sebagai sarana promosi. Contohnya bisa kalian lihat di PPT. Dan yang terakhir, terdapat katalog tambahan buku dan majalah suatu terbitan
terbitan yang dikeluarkan oleh perpustakaan untuk memberitahu kepada pengguna bahwa buku-buku atau majalah yang baru diterima siap digunakan oleh pengguna. Contohnya bisa kalian lihat di PPT ya. Bibliografi. Pengertian bibliografi. Bibliografi adalah buku yang memuat daftar terbitan baik dalam bentuk buku, artikel majalah, atau sumber kepustakaan lain yang berhubungan dengan suatu subjek atau karya seseorang. Bibliografi disusun menurut abjad pengarang dan sistem klasifikasi tertentu menurut subjek verbal berupa kata. Menurut Sudiro SS 1995, bibliografi berasal dari bahasa Yunani biblio yang memiliki arti buku dan grafi yang berarti menulis. Jadi, bibliografi dapat diartikan sebagai suatu daftar buku atau artikel majalah untuk subjek tertentu dan fungsinya mendaftar semua buku yang diterbitkan di wilayah geografi negara tertentu serta ditulis dalam bahasa tertentu juga. Data yang dapat diperoleh dari suatu bibliografi antara lain nama pengarang, judul, tempat terbit, tahun terbit, penerbit, edisi, serta keterangan tentang wujud dokumen, yakni jumlah halaman, tinggi buku, dan ilustrasi. Jenis-jenis bibliografi. 1. Bibliografi umum. Memuat informasi bahan pustaka mengenai masalah atau subjek umum, sehingga tidak ada batasan pada subjek tertentu. Contohnya, berita bibliografi Indonesia. 2. Bibliografi khusus atau bibliografi subjek, yang memuat informasi bibliografi bahan pustaka mengenai masalah atau subjek khusus. Contohnya, bibliografi hukum Indonesia. 3. Bibliografi beranotasi yang memuat selain keterangan dasar mengenai dokumen, contohnya kematian bayi dan anak di Indonesia. 4. Bibliografi nasional memuat daftar dokumen yang diterbitkan oleh suatu negara tertentu, contohnya Bibliografi Nasional Indonesia, Indonesian National Bibliography, yang terbit 3 bulan sekali. 5. Bibliografi Universal memuat daftar dokumen yang pernah terbit tanpa membatasi negara penerbitnya. Contohnya, The Cumulative Book Index, Award of Book in the English. 6. Bibliografi regional, bibliografi yang mendaftar terbitan sekelompok negara yang berada pada suatu kawasan tertentu. Fungsinya sebagai pengisi kekosongan bibliografi nasional anggota kelompok itu. Contohnya, Library on Congress Accession List. 7. Bibliografi retrospektif memuat informasi kepustakaan dari dokumen yang terbit tanpa pembatasan waktu. Contohnya, Index to the Early Print Books in the British Museum from the Invention of Printing to the year. Kegunaan bibliografi sebagai bahan rujukan diantaranya adalah 1. Memberi petunjuk lengkap kepada pengguna informasi di perpustakaan tentang penerbitan. 2. Merupakan perlengkapan dalam melakukan pemilihan bahan pustaka untuk dibeli dan disimpan di perpustakaan. 3. Merupakan suatu petunjuk perkembangan penulisan suatu masalah atau subjek. Untuk selanjutnya yaitu indeks. Pengertian dari indeks. Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan, biasanya pada akhir buku. Tersusun menurut abjad yang memberikan informasi mengenai halaman, tempat kata, atau istilah itu ditemukan. Ada indeks yang diterbitkan secara lepas, jadi terbit sendiri-sendiri. Ada pula yang diterbitkan berseri seperti majalah
jadi terus-menerus dengan judul seragam atau sama pada selang waktu tertentu. Bentuk bahan pustaka yang didaftarkan dalam indeks itu tidak hanya majalah, artikel, buku, ataupun laporan penelitian, tetapi juga ada yang berupa pamflet, brosur, dan bentuk lainnya. Contoh dari indeks salah satunya yaitu Indeks Majalah Ilmiah Indonesia, Jakarta, Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah 1978. Indeks Biologi dan Pertanian, Bogor, Pusat Perpustakaan Biologi dan Pertanian, Departemen Pertanian. Indeks dan berita artikel surat kabar bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, Jakarta, Perpustakaan Nasional 1978. Abstrak merupakan penyajian singkat mengenai isi tulisan sehingga pada tulisan ia menjadi bagian sendiri. Abstrak berfungsi untuk menjelaskan secara singkat kepada pembaca tentang terdapat dalam suatu tulisan. Umumnya abstrak terletak pada bagian awal sebelum bab penguraian. Seperti halnya indeks, abstrak juga diterbitkan secara berkala. Yang membedakan ialah abstrak tidak hanya mencantumkan data bibliografi seperti data indeks, tetapi juga mencantumkan ringkasan atau intisari informasi yang diuraikan dalam publikasi yang didaftarkan. Biasanya ringkasan ini berkisar antara 150 sampai 200 kata. Menurut sifatnya, abstrak terbagi menjadi dua, yaitu abstrak deskriptif dan abstrak informatif. Yang pertama adalah abstrak deskriptif, menjelaskan uraian yang singkat tentang isi tulisan tanpa menyatakan apa yang dibahas dalam aspek-aspek yang tercangkup pada tulisan tersebut. Yang kedua, abstrak informatif terbagi menjadi dua, yaitu abstrak informatif ringkasan dan abstrak informatif ikhtisari. Dan yang terakhir, contoh abstrak yang diterbitkan secara tunggal bisa dilihat di PPT. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.